siang Bapak Ibu sekalian. Kami pada kesempatan ini ingin memberi informasi tentang membangun kebun produktivitas tinggi. Kebun produktivitas tinggi harus kita bangun dari mulai membangun tanaman, membangun blok dan membangun SDM, atau disebut dengan desain blok, desain tanaman, dan desain SDM. Tiga faktor ini merupakan hal penting. Di sini saya ingin memberitahukan bahwa satu hal, sebelum kita membangun blok, membangun SDM, maka kita dalam membangun kebun produktivitas tinggi, kita harus betul dulu dalam membangun tanaman. Membangun tanaman dimulai dengan pangkasan. Di sini bahwa hal yang paling penting dalam membangun tanaman adalah yang pertama, tinggi pangkasan, bagaimana kita memperbanyak daun. Dalam membangun tanaman ini ada tiga hal pokok, yaitu membangun tanaman, membangun atau memperbaiki memperbaiki daun, memperbaiki batang, dan memperbaiki akar. Tiga komponen tersebut ini sangat penting dalam memperbaiki atau mendesain tanaman. Tapi ada hal yang paling penting dalam membangun tanaman tadi adalah bagaimana supaya tanaman ini pertumbuhannya jagur. Maka hal yang paling penting adalah dimulai dengan bias. Bias yang pertama adalah yang sangat memproduksi adalah gulma. Jadi gulma dalam membangun tanaman dari pangkasan tadi harus betul-betul clean, sehingga inilah yang akan membantu pertumbuhan, sehingga tanaman akan tercapai standarnya, sehingga akan mendapatkan standar tanaman sesuai dengan yang diinginkan. Inilah hal yang paling penting. Jadi membangun tanaman, mendesain tanaman itu kita harus bebas bias dulu, terutama bias daripada gulma. Nah, kenyataannya bahwa gulma merupakan hal yang berkesinambungan. Dengan gulma terkendali, tanaman menjadi jagur, hama dan penyakit menjadi kurang, dan hal inilah yang akan membantu kita dalam membangun tanaman. Jadi dalam mendesain tanaman kita harus bebas bias dulu, terutama yang saya katakan tadi, bebas bias dari gulma. Kalau kita bebas dari gulma, maka kita akan bebas dari hama dan penyakit, dan pertumbuhan tanaman akan mencapai standar. Daunnya besar-besar, ya, daunnya besar-besar. Yang kedua, dengan kita akan mendapatkan daun matang fisiologis. Daun matang fisiologis ini adalah seri 2024. Dengan kita mendesain tanaman, kita mulai dari bahwa daun itu harus maksimal, dimana di sini daun sudah matang fisiologis. Matang fisiologis berarti di sini menunjukkan yang namanya klorofilnya itu dewasa. Nah, dengan kita mempunyai
klorofil yang dewasa, maka dalam membangun tanaman, dalam mendesain tanaman, tanaman kita diharapkan ke depan akan tahan terhadap hama dan penyakit karena mempunyai klorofil yang sudah dewasa. Nah, inilah yang dimaksud dengan pola budidaya recovery. Pola budidaya recovery adalah penyempurnaan dari pola budidaya Inggris, di mana kebanyakan perkebunan Indonesia masih menganut pola Belanda. Nah, coba bayangkan saja, kebun seperti ini, kalau kita lihat di perkebunan pola Belanda ini mungkin sudah dipetik, ya. Tapi di sini justru kita akan bentuk dulu bagaimana kita mendesain tanaman sehingga kita akan mendapatkan plugging table yang hebat. Dari plugging table yang hebat inilah maka produktivitas kita akan tinggi. Mungkin itu ya segmen khusus. 5 komponen penting dalam mendesain tanaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam mendesain tanaman yang harus tercapai adalah daun harus mencapai maksimal, terutama lebar daun. Ini contoh adalah TRI 2024 ya. TRI 2024 daunnya besar ya, ini lihat tangan saya, daunnya besar. Inilah yang akan mempertinggi komponen lainnya. Dengan daun besar, maka kita masuk kepada hal yang kedua adalah lab area index tercapai. Lihat ini, dengan daun yang besar, lab area index di lapangan tercapai, sehingga inilah yang akan membantu nanti dalam jangka panjang terhadap homogenitas. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah daun harus matang fisiologis. Itu yang tadi ya. Jadi daunnya memang betul-betul matang fisiologis. Nah, dengan daun matang fisiologis seperti ini, apa yang terjadi? Bahwa akan tahan terhadap kemarau, akan tahan terhadap hama dan penyakit. Nah, jadi dalam desain tanaman, hal ini sangat penting. Nah, yang selanjutnya adalah dengan kita masuk ke desain tanaman, maka klorofil harus betul-betul dewasa. Ya, inilah yang dimaksud dengan klorofil yang dewasa. Ya, tidak. Jadi kalau klorofil yang tidak dewasa itu warnanya kuning. Ya, warnanya kuning. Nah, ini sudah dewasa, ini masih kuning ya. Ini. Ya. Nah, dengan klorofil yang dewasa, maka dia akan menangkap sinar matahari yang sebanyak-banyaknya. Sedangkan daun yang kuning tidak bisa menangkap sinar matahari sebanyak-banyaknya. Padahal matahari ini sangat penting untuk proses fotosintesis. Nanti akan diterangkan ada 4 komponen penting dalam fotosintesis. Ya. Jadi setelah ini terjadi, maka ada hal yang paling penting adalah membentuk